Shortfall pajak melebar, fiskal pemerintah diambang risiko. Menteri Keuangan Purbayayu Disadewa menghadapi tantangan berat. Penerimaan pajak 2025 baru 62,4% dari target, padahal waktu tinggal 3 bulan. Jika tren tahun-tahun sebelumnya berulang, shortfall bisa tembus 389 triliun rupiah. Target pajak 2026 pun makin tak realistis karena harus naik hampir 31% dari tahun ini, angka yang jarang tercapai. Di tengah ketidakjelasan arah kebijakan pajak, belanja negara tetap tinggi, sementara investor mulai menarik diri dan rupiah tertekan. Koordinasi antar pejabat pun dinilai kacau, menciptakan ketidakpastian yang bikin dunia usaha menahan investasi. Publik kini berharap pada sentuhan magis Purbaya, tapi belum ada bukti nyata. Jika tak segera ada kepastian, ekonomi bisa makin lesu dan kepercayaan pasar runtuh. Utang negara tembus 9.302 triliun rupiah. Fiskal kian terjepit di tahun pertama Prabowo Gibran. Di tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran, utang pemerintah Indonesia melonjak hingga 9.302,6 triliun rupiah, mendekati 40% dari PDB. Ini terjadi karena belanja negara makin besar, sementara penerimaan pajak justru menurun. Beban bunga utang pun naik jadi 552,1 triliun, tumbuh 13% dari tahun sebelumnya. Meski Menteri Keuangan Purbaya menjamin defisit tetap di bawah 3%, banyak pihak menyoroti keberlanjutan fiskal Indonesia. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih rendah, hanya sekitar 10%, jauh dari ideal. Di sisi lain, birokrasi makin gemuk dengan bertambahnya kementerian dan lembaga baru, tapi belum dibarengi peningkatan penerimaan negara. Investor belum panik, tapi jika defisit terus melebar tanpa strategi jelas, risiko penurunan peringkat kredit bisa mengintai. Stimulus jor-joran, pajak seret. Fiskal pemerintah terancam jebol. Setahun memimpin, pemerintahan Prabowo Gibran gencar menggelontorkan stimulus ekonomi demi memulihkan daya beli masyarakat. Mulai dari diskon listrik, subsidi gaji, potongan tarif transportasi, hingga pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah. Tapi sayangnya daya beli belum pulih. Konsumsi rumah tangga tetap di bawah pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penerimaan pajak justru seret, baru 65% dari target hingga September 2025. Bahkan penerimaan PPN dan PPNBM turun 13,2% dari tahun lalu. Jika tren ini berlanjut, shortfall pajak bisa tembus 389 triliun rupiah. Sementara belanja negara terus digenjot, risiko defisit APBN makin besar. Investor asing mulai menarik diri, rupiah tertekan, dan fiskal Indonesia terancam tak terkendali. Pemerintah harus segera jaga keseimbangan antara belanja dan penerimaan sebelum kepercayaan pasar benar-benar runtuh.